Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazimah Mauliasani, NIM A320160178. Saya akan mempresentasikan bab 11 yang berjudul Pembelajaran dan Kemampuan Kognitif di Wilayah Konten. Pengetahuan ahli dan pengetahuan konten pedagogis. Pengetahuan ahli terkadang disebut sebagai pengetahuan isi subjek. Berarti pengetahuan yang sangat baik tentang disiplin tertentu. Jelasnya, ahli pengetahuan adalah penting. Yang dibutuhkan selain pengetahuan ahli adalah pengetahuan konten pedagogis. Pengetahuan konten pedagogis adalah pengetahuan mengenai cara efektif dalam mengajarkan disiplin ilmu tertentu. Membaca. Analisis terbaru oleh Rich Meyer berfokus pada proses kognitif seorang anak dalam rangka membaca kata yang tercetak. Dalam pandangannya, 3 proses tersebut adalah 1. Menyadari unit suara dalam berbagai kata yang terdiri atas mengenali fonem. 2. Mengodekan kata yang berkaitan mengubah berbagai kata yang diubah menjadi suara. 3. Mengakses arti kata yang terdiri atas menemukan representasi mental arti kata. Modal pengembangan membaca. Tahap 0. Dari lahir hingga kelas pertama, anak-anak menguasai beberapa prasyarat untuk membaca. Tahap 1. Pada kelas pertama dan kedua, banyak anak mulai membaca. Tahap 2. Di kelas kedua dan ketiga, anak-anak lebih lancar dalam mengambil berbagai kata individu dan keterampilan membaca lainnya. Tahap 3. Di kelas 4 hingga 8, anak-anak semakin cepat dalam memperoleh informasi baru dari teks. Tahap 4. Pada tahun sekolah tinggi, banyak siswa menjadi pembaca yang kompeten. Pendekatan membaca. 1. Pendekatan fonik menekankan bahwa membaca instruksi harus fokus pada hal-hal yang berkenaan dengan suara dan aturan dasar untuk menerjemahkan simbol yang ditulis ke suara. 2. Pendekatan keseluruhan bahasa menekankan bahwa membaca instruksi harus paralel dengan pembelajaran bahasa alami anak. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pengodaan dan memahami berbagai kata, pengetahuan, dan mengembangkan strategi membaca ahli. 1. Pengodaan dan pemahaman kata. Pendekatan kognitif membaca menekankan proses kognitif yang terlibat dalam pengodaan dan pemahaman berbagai kata. 2. Pengetahuan awal. Penekanan lain dalam pendekatan kognitif membaca adalah pengetahuan awal siswa tentang topik yang terkait dengan yang diingat dari membaca tentang topik dan kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan yang benar. 3. Strategi mengembangkan membaca ahli. Michael Priestley dan rekan mengembangkan pendekatan instruksi strategi transaksional. Pendekatan kognitif membaca yang menekankan instruksi dalam strategi, terutama strategi metakognitif. Menurut mereka, strategi mengontrol kemampuan siswa untuk mengingat materi. Pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam dialog yang bermakna mengenai membaca. 1. Pengajaran timbal balik. Dalam pengajaran timbal balik, guru awalnya menjelaskan tentang cara menggunakan strategi dan model untuk memahami teks. Kemudian, mereka meminta siswa untuk menunjukkan strategi, memberi dukungan saat mereka mempelajarinya. 2. Koneksi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perspektif konstruktivis sosial. Sekolah bukan satu-satunya konteks sosiokultural yang penting dalam membaca. Keluarga dan masyarakat juga penting. Menulis. Seperti membaca, guru berperan penting dalam pengembangan keterampilan menulis siswa. Pengamatan ruang kelas yang dibuat oleh Michael Priestley dan rekan mengungkapkan bahwa siswa menjadi penulis yang baik saat guru menghabiskan banyak waktu pada instruksi menulis dan bergairah tentang mengajar siswa untuk menulis. Perubahan pengembangan. Tulisan anak muncul dari coretan awal mereka yang muncul sekitar usia 2-3 tahun. Pada anak usia dini, keterampilan motorik anak-anak biasanya menjadi cukup baik dikembangkan bagi mereka untuk menulis huruf dan nama mereka. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menulis menekankan tema-tema yang sama berkaitan dengan membaca, seperti mengembangkan strategi. 1. Perencanaan. Perencanaan yang menentukan dan mengatur informasi merupakan aspek penting dalam tulisan. 2. Pemecahan masalah. Menulis adalah semacam pemecah masalah secara luas. Seorang psikolog menyebutkan proses pemecah masalah dalam menulis pembuatan makna.
Tiga, merevisi untuk menulis beberapa draft, mendapatkan umpan balik dari orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai kegiatan menulis, dan belajar tentang cara menggunakan umpan balik yang penting untuk meningkatkan penulisan. 4. Metakognisi dan strategi. Menekankan pengetahuan tentang strategi menulis bergerak ke daerah metakognisi. Pendekatan konstruktivis sosial. Seperti membaca, pendekatan konstruktivis sosial menekankan tulisan yang baik dan yang paling baik dipahami sebagai budaya yang tertanam dan sosial yang dibentuk daripada yang dihasilkan secara internal. 1. Konteks sosial menulis. Perspektif konstruktivis sosial berfokus pada konteks sosial saat tulisan diproduksi. Siswa harus berpartisipasi dalam komunitas menulis untuk memahami kehubungan penulis membaca dan belajar untuk mengenali cara perspektif mereka untuk berbeda dari orang lain. Tulisan yang bermakna dan konferensi menulis siswa guru. Menurut pendekatan konstruktivis sosial, kesempatan menulis siswa harus mencakup untuk menciptakan teks nyata, dalam arti menulis tentang situasi pribadi yang berarti. 3. Kolaborasi rekan sebaya dan suntingan. Siswa sering membawa pengalaman yang beragam untuk ditanggung saat berkolaborasi dan menjadi rekan penulis tulisan. 4. Koneksi sekolah masyarakat. Dalam pendekatan konstruktivis sosial, penting untuk menghubungkan pengalaman siswa di sekolah dengan dunia di luar kelas. Matematika. Agenda utama bagi pendidikan matematika di Amerika Serikat adalah untuk meningkatkan presentasi guru matematika di sekolah menengah dan tinggi yang mengambil jurusan matematika di perguruan tinggi secara aktif dengan merekrut jurusan matematika lebih ke program pendidikan. Perubahan perkembangan. Dewan Nasional Guru Matematika telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan standar untuk matematika sekolah pada tingkat kelas yang berbeda. Pra-TK hingga kelas 2. Anak sudah memiliki pemahaman angka yang substansial sebelum mereka masuk kelas pertama. Kelas 3 hingga kelas 5. 1. Penalaran multiplikatif. Penekanan pada penalaran mengembangkan pengetahuan perkalian yang anak-anak bangun saat mereka pindah ke kelas menengah, saat fokusnya adalah pada penalaran proporsional. 2. Kesetaraan. Konsep kesetaraan membantu siswa untuk belajar matematika representasi yang berbeda dan memberikan jalan untuk mengeksplorasi berbagai gagasan aljabar. 3. Komputasi kefasihan. Siswa perlu belajar metode yang efisien dan akurat komputasi yang didasarkan pada sifat yang dipahami dan hubungan nomor. Kelas 6 hingga kelas 8. Di sekolah menengah, siswa memperoleh manfaat dari program matematika seimbang yang mencakup aljabar dan geometri. Kelas 9 hingga kelas 12. Kepentingan siswa dapat berubah selama dan setelah sekolah tinggi. Kemungkinan besar mereka akan mendapatkan keuntungan dan dari mengambil berbagai kelas matematika. Kontroversi dalam pendidikan matematika. Pendidik saat ini terlibat perdebatan apakah matematika harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan kognitif, konseptual, dan konstruktivis atau pendekatan praktik komputasi. Beberapa pendukung pendekatan kognitif menentang menghafal dan praktik dalam mengajar matematika. Sebaliknya, mereka menekankan konstruktivis pemecah masalah matematika. Lainnya menganggap bahwa kecepatan dan otomatisitas merupakan dasar untuk prestasi matematika yang efektif dan berpendapat bahwa keterampilan tersebut dapat diperoleh hanya melalui praktik yang luas dan perhitungan. Proses kognitif yang membawa anak-anak belajar matematika seperti kemampuan memecahkan masalah, memahami tentang cara konsep-konsep matematika terkait, dan mengeksplorasi solusi alternatif. Dewan Penelitian Nasional menyimpulkan bahwa pemahaman konseptual, kelancaran organisasi prosedural pengetahuan yang efektif, dan strategi metakognitif adalah proses penting dalam pembelajaran matematika. Beberapa prinsip konstruktivis. Dari perspektif
Dari perspektif konstruktivis, pada pengajaran matematika, strategi harus digunakan untuk 1. Membuat matematika realistis dan menarik. Permainan matematika dapat memberikan konteks memotivasi untuk belajar matematika, menghubungkan matematika dengan bidang studi lain seperti ilmu pengetahuan, geografi, membaca dan menulis juga dianjurkan. 2. Pertimbangkan pengetahuan siswa sebelumnya. Evaluasi pengetahuan siswa membawa ke unit dan konteks saat instruksi berlangsung, membuat cukup informasi yang tersedia bagi siswa untuk dapat membuat sebuah metode untuk memecahkan masalah matematika, tetapi menahan informasi yang cukup bahwa siswa harus meregangkan pikiran mereka untuk memecahkan masalah. 3. Membuat kurikulum matematika interaktif secara sosial. Bangun peluang kurikulum matematika bagi siswa untuk penggunaan dan meningkatkan keterampilan mereka. Teknologi dan instruksi matematika. Salah satu isu dalam pendidikan matematika adalah mengenai cara teknologi harus intensif. Standar evaluasi dan kurikulum NCTM merekomendasikan bahwa kalkulator digunakan di semua tingkat pembelajaran matematika dan bahwa beberapa akses ke komputer juga diperlukan jika siswa harus cukup terdidik untuk karir masa depan. Pendidikan sains. Praktik ilmu pengetahuan tidak secara rutin diajarkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar. Akibatnya, banyak siswa yang tidak kompeten. Banyak ilmuwan dan pendidik menyatakan bahwa sekolah harus semakin membimbing siswa dalam belajar tentang cara menggunakan keterampilan. Strategi pengajaran konstruktivis. Strategi pengajaran konstruktivis mencakup penekanan pada belajar penemuan. Namun guru harus memberikan bimbingan dan umpan balik, menjabat sebagai konsultan untuk anak-anak karena mereka membangun penafsiran yang ilmiah tentang dunia. Ilmu pendidikan yang efektif menekankan penyelidikan dan hal pengetahuan sains. Ilmu sosial. Bidang ilmu sosial berusaha untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Di sekolah, pengajaran studi sosial menarik dari disiplin ilmu seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. 10 tema yang disarankan untuk digunakan unit dalam studi sosial oleh Dewan Nasional untuk Ilmu Sosial. 1. Waktu kontinuitas dan perubahan. 2. Orang, tempat, dan lingkungan. 3. Pengembangan individu dan identitas. 4. Individu, kelompok, dan lembaga. 5. Kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan. 6. Produksi, distribusi, dan konsumsi. 7. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. 8. Hubungan global. 9. Cita-cita dan praktik bermasyarakat. 10. Budaya. Pendekatan konstruktivis. Banyak kelas studi sosial terus diajarkan dalam format kuliah tradisional, tetapi ada peningkatan minat dalam mengajar kelas ini dan perspektif konstruktivis dari perspektif konstruktivis. Perspektif ini menekankan menggunakan berbagai sumber informasi, pentingnya refleksi yang lebih besar, pemahaman, makna, pemikiran kritis tentang nilai-nilai, dan pemeriksaan berkelanjutan beberapa topik penting daripada cakupan dangkal banyak topik. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.